untuk mencaci maki Anda semua, tapi untuk mengajarkan kalian untuk kembali kepada ajaran Tuhan yang benar, mengajarkan kalian untuk mengetahui inilah ajaran Yesus yang sesungguhnya. Yang kamu imani sekarang itu adalah ajakan ajaran penyesat yang diterangkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 30 itu. Jadi kamu jangan menjadikan ini adalah sebagai sebuah penggambaran saya mencoba untuk Islamisasi. Tidak. Saya mengajarkan kamu supaya kamu itu sadar seperti apa menjadi pengikut Yesus yang benar itu. Begitu kawan. Ya, yang begini nih yang saya bilang, sebelum kita perang, kita konfirmasi dulu senjata masing-masing. Oke? Ya, firman Tuhan, bukan nanti Yesus bilang langsung baru itu dibilang firman Tuhan. Perkataan Yesus bukan nanti Yesus bilang langsung baru perkataan Tuhan, tapi apapun yang ditulis di dalam diilhami oleh Tuhan juga. Siapa? Tuhan Yesus, Tuhannya. Jadi sama saja. Apa yang ditulis di dalam itu, walaupun bukan perkataan Yesus langsung, tapi tulisan itu diilhami dari Yesus juga, sama saja. Apa bedanya dengan kitab suci kamu? Yang kamu bilang itu dari Allah, mana ada buktinya? Mana ada orang pernah ketemu, orang pernah lihat? Siapa saksinya? Manusia yang pernah lihat Muhammad ketemu Allah? Tidak ada kan? Jadi itu perkataan Muhammad. Saya juga bisa bilang kalau itu perkataan Muhammad aja juga kan? Apa? Kenapa? Oke, terima kasih banyak Suhu Zulkifli M. Abbas dengan penjelasannya tadi sangat jelas. Oke, terima kasih banyak. Bedalah. Allah itu adalah esensi yang gaib. Tidak bisa dilihat oleh mata, suaranya tidak bisa didengarkan oleh telinga. Beda. Yesus beda. Yesus datang, dilahirkan, mengajar dia. Yesus memetahkan antara ini ajaran benar, ini ajaran salah. Yesus mengajarkan, aku adalah utusan Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Beda dengan Allah. Kalau Allah mengajarkan Yesus untuk mengakui dirinya adalah Allah. Allah mengajarkan Musa, mengajarkan Abraham, mengajarkan Salomo, mengajarkan Daud, mengajarkan Yesaya, mengajarkan Yeremia, Yehezkiel, untuk supaya manusia tahu bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Termasuk Yesus mengajarkan itu. Jadi jangan kamu samakan Yesus dengan Allah. Jadi ketika Yesus menerima firman dari Allah, posisinya sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yohanes 13 ayat 8. Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa saksi melihat Allah berfirman kepada Yesus? Ada? Tidak ada. Ya, sama seperti Muhammad, tidak ada saksi melihat Allah berfirman kepada Muhammad. Apa masalahnya? Karena tidak ada orang yang mampu melihat Allah. Lantas dari mana kita lihat bahwa itu adalah firman Allah atau bukan firman Allah? Lihat isi ajarannya. Lihat isi ajarannya. Anda mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Lantas kemudian, semua yang ada dalam kitabmu kamu katakan diilhamkan oleh Allah. Dengan kata lain, kamu mengakui Yesus itu adalah Allah. Sementara Yesus 3 tahun kurang lebih mengajarkan, setengah mati bahkan hampir dibunuh, mengajarkan kepada Bani Israel supaya Bani Israel itu menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya, karena dirinya hanyalah manusia. Dari mana fakta itu diketahui? Yohanes 17 ayat 7. Segala yang ada dari diriku, itu bukan dari diriku, tapi dari Tuhanku. Apalagi Yohanes 5 ayat 30. Apa kata Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allahku, oleh Tuhanku, oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Kurang apa lagi coba? Di dalam Yohanes 12 ayat 49, apa kata Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri kok. Lantas apa dasarnya kemudian kekuatan apa yang menggiring orang Kristen mendudukkan Yesus sebagai Allah? Tidak lain dan tidak bukan doktrin Kaisar Romawi, doktrin agama pagan Romawi. Itu yang perlu kamu paham. Kemudian, ketika Anda mengatakan, saya mengimani seluruh ajaran, seluruh perkataan, seluruh tulisan yang ada dalam kitab saya. Ingat apa pesan Yesus dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat 19. Ingat itu. Bahwa penyesat itu muncul di tengah-tengah mereka. Penyesat itu muncul di tengah-tengah pengikut Yesus. Itu terjadi di abad pertama. Lukas pun menuliskan di dalam Kisah Rasul ayat 30 dari bab 20.
Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan benar dan supaya murid-murid ini mengikut kepada penyesat-penyesat tersebut. Jadi kamu jangan ikut berperang, ikut berdebat hanya dengan menggunakan senjata dengan peluru lombok biji. Melempem, jadinya kau jadi babak belur kayak gini. Baik bang, saya jawab sedikit ya, sambil minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, maaf ya. Pertama, Yesus mengajar baik kitab Tanakh maupun Injil Kerajaan Allah. Usia Yesus menurut sejarah itu hampir mencapai usia 33 tahun. Dia adalah guru, dia adalah tuan, dia sang pengajar, dia adalah pendakwah, dia orang muslim yang taat kepada hukum Taurat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama pengajarannya, Yesus tidak pernah menyinggung satu kali pun menyebut nama Paulus. Yesus tidak pernah menubuatkan kerasulan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang datangnya seorang rasul benar bernama Paulus. Artinya, pengakuan Paulus sebagai agen Romawi kemudianlah yang menjadikan kemudian Paulus itu menggenapi nubuatan-nubuatan tentang pengajar-pengajar palsu yang Yesus ajarkan. Coba kita tengok di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai ayat 19 yang saya ketikkan tadi. Di ayat 18, Yesus berkata kepada murid-muridnya dari Bani Israel, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir." Kemudian, coba abang lihat di ayat 19. Memang mereka, si antikristus ini, berasal dari antara kita. Jadi antikristus itu bang, berasal di antara orang-orang pengikutnya Yesus awal mula abad pertama. Artinya, antikristus itu berasal dari golongan Kristen itu sendiri. Berasal dari golongan murid-murid Yesus itu sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 19. Memang antikristus itu berasal dari antara kita. Lanjut Yesus, tetapi antikristus itu tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Lanjut Yesus lagi, sebab jika antikristus itu sungguh-sungguh termasuk pada kita, lanjut Yesus lagi, niscaya antikristus itu tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, kata Yesus. Supaya apa? Supaya menjadi nyata bahwa tidak semua antikristus itu sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi jelas ya, abad pertama berasal dari antara pengikut Yesus. Antikristus itu muncul kemudian. Jadi siapa yang kemudian muncul yang mengajarkan ajaran yang seperti ini, yang dimaksud oleh Yesus? Dia adalah Paulus. Coba abang tengok di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 30. Ya. Insya Allah saya tidak keliru menyebut ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 30. Apa yang berbunyi di sana? Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan benar dan supaya mereka murid-murid ini ikut kepada penyesat tersebut. Jelas ya bang ya, bahwa yang Yesus maksud di dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 ayat 19 adalah pengajar palsu yang mengajarkan surat-surat palsu yang tidak diajarkan oleh Yesus. Paulus mengaku menerima firman dari Yesus. Paulus mengaku dia dipilih dari sejak rahim ibunya. Paulus mengaku dia adalah rasul dari Yesus. Paulus mengaku, siapakah engkau Tuhan? Ini bukti
bahwa kisah para rasul menceritakan tentang siapa Paulus itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Dialah Lukas, Markus, Yohanes, Matius, Paulus, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Bang. Manusia yang saya maksud bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat Allah datang kepada Muhammad SAW adalah saksi yang kamu minta. Orang-orang Arab yang melihat Allah datang kepada Muhammad SAW. Dan orang-orang yang melihat Allah datang kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya Allah memberikan firman kepada Yesus. Siapa yang saksinya? Tidak ada. Ketika Musa mendengarkan suara Allah, itu ada perlakuan spesial terhadap dia. Itu. Tetapi jika itu kamu anggap sebagai sebuah kebenaran, bahwa manusia semua bisa melihat suara Tuhan, sekarang coba Anda jelaskan kepada saya, bagaimana kedudukan ayat yang ada dalam kitabmu? Ayo, Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 5 ayat 37, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 1 6 ayat 16, Keluaran 33 ayat 20, 1 Yohanes 4 ayat 12. Nyata ayat-ayat ini mengatakan Tuhan tidak bisa didengarkan. Suaranya tidak bisa didengarkan. Bagaimana Anda menyikapi itu? Kalau mengatakan itu salah, ayo, bagaimana kedudukan kitabmu kemudian? Di situ ada surah Paulus, di situ ada surah Yohanes, di situ ada Keluaran, Musa punya. Bagaimana kedudukannya itu? Jadi saya terangkan kepada kamu, tidak ada saksi melihat Allah datang kepada Muhammad menyampaikan firman. Karena pada zaman itu tidak ada manusia yang dapat melihat Allah. Tidak ada saksi melihat firman Allah datang kepada Yesus. Karena pada zaman itu tidak ada manusia yang dapat melihat Allah, yang dapat mendengarkan suara Allah. Itu yang perlu kamu pahami. Tidak ada Yesus mengatakan, aku menghapus dosamu. Atau Yesus mengatakan, dosamu telah aku ampuni. Tidak ada Yesus mengatakan itu. Ya, tidak ada Yesus mengatakan itu. Yesus hanya mengatakan, dosamu telah diampuni. Kenapa Yesus mengatakan dosamu telah diampuni? Karena kamu harus paham, mujizat Yesus itu adalah sebagai penyembuh. Ya, dia disebut sebagai Al-Masih atau Masaha, pengusap. Kalau dia mengusap orang yang sakit, sembuh dia. Artinya, yang perlu kamu pahami di sini adalah, kala itu ketika ada pelaku dosa, mereka langsung dikasih Allah penyakit. Tanda supaya untuk kita kenal bahwa orang itu diampuni dosanya, orang itu sembuh. Ketika Allah memberikan penyakit kepada seseorang, itu bertanda bahwa orang itu kena kutukan. Makanya, dari zaman dahulu, dari pengajaran nabi-nabi dahulu, orang kena panu aja dibilang itu kena kutuk, itu kena dosa. Orang kena kusta aja dibilang kutuk. Orang haid pun orang kala itu dianggap sebagai najis, diungsikan dari perkampungan. Jangankan haid, janda dianggap najis. Asal kamu tahu. Kalau kamu nggak tahu, saya ajarkan sama kamu. Janda kala itu dianggap najis, diungsikan. Ya, siapa yang menikahi janda dianggap dia berzina. Bayangkan saja. Artinya apa? Ketika Yesus datang sebagai Al-Masih, Al-Masaha, ketika dia mengusap, sembuh. Dan ketika dia sembuh, berarti itu tanda bahwa pendosa tersebut telah diampuni oleh Allah. Bukan Yesus yang mengampuni. Yesus itu sebagai tabib. Ya, tabib. Sama seperti sekarang, bukan dokter yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah melalui perantaraan dokter dan obat. Itu yang perlu kamu paham. Jadi beragama itu harus menggunakan insting kejiwaan sebagai manusia. Bukan doktrin gereja, bukan doktrin Romawi. Jadi kamu harus paham itu, ya. Saya tanggapi lagi VN kamu ini. Saya curiga nih, kalau kamu udah mulai double VN kayak gini, kamu udah mulai dari satu topik ini. Seperti biasanya kan kamu kayak gitu. Yang pertama kamu bilang, saya salah. Terus kamu mau mengajarkan yang benar. Apa urusannya? Enak aja lu main bilang kalau saya salah. Lu yang salah. Gue yang benar. Nah, yang kedua, saya terima kasih sekali sama kamu karena kamu pakai wahyu itu. Kamu pakai kisah para rasul itu membuktikan kalau tidak ada penambahan atau tidak ada apa yang dikurangi karena sudah diperingati. Tidak ada.
Wahyu adalah kitab terakhir, mengingatkan masalah itu. Terus apa hubungannya dengan orang-orang yang mau menyesatkan kita dengan kitab suci? Hubungannya di mana? Masa Paulus kan ngomong kayak gitu? Artinya apa? Artinya di mana? Apa urusannya sama kitab suci saya kan? Dia cuma kan mengatakan, kecuali kalau dia bilang kayak gini, hati-hati, nanti kitab suci kita ini ada yang palsukan, ada yang tambah-tambah ayatnya nanti, terus dikasih sama kamu untuk penyesatan. Boleh, tapi kan tidak ada bilang kayak gitu. Tidak ada, kan ajarannya yang sesat, bukan dia masukkan juga kitabnya, terus dibilang ini itu bla bla bla, terus tiba-tiba digabung sama kitab kita, ternyata ada hal-hal yang salah, bukan itu kan maksudnya. Apa hubungannya coba? Bang, jangan menyamakan konsep pewahyuan dalam kekristenan menurut kacamata dari sudut pandang Islam. Berbeda. Islam mengakui firman itu sudah menjadi buku, benda mati, menjadi Quran. Tetapi dalam kekristenan sendiri, firman itu menjadi manusia, menjadi makhluk yang hidup, dan bisa tinggal di antara kita, dan bisa memberi contoh kepada kita secara langsung dan nyata. Itulah konsep ketuhanan kami. Makanya saya agak heran, kami orang Kristen heran. Kalian percaya firman itu menjadi benda mati, kalian percaya. Tetapi kenapa menjadi makhluk yang hidup kalian menyangkal? Saya juga heran. Maka dari itu tolong jangan disamakan. Konsep pewahyuan ini sudah berbeda, oke? Yesus mengaku bukan Tuhan, jelas. Yohanes 12 ayat 49. Yohanes 17 ayat 7. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 16 ayat 5 sampai ayat 15. Dan ribuan, bahkan seluruh ayat di dalam kitabmu yang mana Yesus bercerita, pasti Yesus mengklaim dengan tepat sekali kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Di dalam Yohanes yang saya bacakan kepada Anda tadi, ya, Yohanes 14 ayat 28. Sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Itu gimana Anda menyikapi itu? Yohanes 11 42. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus diutus oleh Allah. Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan aku utusan Allah. Yesus utusan Allah, Allah satu-satunya Allah. Allah satu-satunya Tuhan. Lantas kemudian Anda mengatakan, itulah dia sampai orang Yahudi ingin menangkap dia, karena Yesus mengaku sebagai Allah. Tapi ingat, ketika orang Yahudi mengklaim itu, bahwa Yesus menyamakan dirinya Allah, Yesus klarifikasi, Yesus cuci tangan, Yesus membersihkan tuduhan orang Yahudi tersebut kepada dirinya. Dengan apa? Hai, dengarlah wahai kalian. Bukankah di dalam kitab Tauratmu yang kamu pegang saat itu, yang kamu imani, dikatakan dengan terang, siapa yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan keputusan Allah di dalam kitab kamu itu tidak bisa dibatalkan. Jadi mau tidak mau kamu harus terima aku ini adalah Allah. Karena di kitabmu sendiri tertulis, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, dia adalah Allah. Jadi saya ini Allah, karena saya adalah penyampai firman. Tapi dengarkan baik-baik. Aku ini penyampai firman. Aku ini bukan sang pencipta. Yohanes 17 ayat 3. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Dan kalian mengenal aku sebagai utusan Allah. Seperti itu maksud Yesus. Jadi kamu hanya ingin mendudukkan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan, sesuai dengan konsep Romawi. Bahwa Tuhan datang dalam rupa manusia, mengampuni, menebus dosa, bangkit hari ketiga, dan lain sebagainya. Itu keliru bro, itu keliru. Saya tanggapi satu-satu ya. Saya ini orang yang fair. Walaupun pemahaman kamu tidak ada sama sekali, tapi saya tidak seperti kamu. Ketika dulu menjelaskan Iqra, kamu bilang, oh kamu lebih tahu dari saya, kamu lebih tahu dari saya. Loh, bukan kayak gitu. Apa yang kamu tidak tahu, makanya itu yang mau dibahas. Ya.
Kalau saya mau ikut kau cara berpikiran kayak begitu, saya akan bilang, loh kenapa kamu ajari saya? Saya yang lebih paham Alkitab saya. Kenapa? Memangnya kamu yang lebih paham, tapi bukan itu yang kita persoalkan. Satu, yang kamu bilang tadi, suara Allah tidak mampu didengar oleh manusia langsung. Terus ketika Musa ketemu Allah, bagaimana itu? Ketika Allah berfirman, ketika Allah bilang, lihatlah gunung di sebelah itu, saya tidak bisa turun, karena kalau saya turun nanti kamu mati. Lihat saja gunung di sebelah itu. Terbakar gunungnya kan? Nah itu hancur gunungnya kan, seperti yang diceritakan menurut iman kalian kan. Artinya apa? Artinya suara itu bisa didengar kok. Musa bisa dengar kan? Bukan tidak bisa didengar sama sekali kan? Nah, nomor satu, kamu udah song di yang satu ini. Masalah yang kedua, Yesus mengajarkan ini yang benar, itu yang salah. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Terus sudah jelas kan? Kalau kamu bilang dia mengajarkan yang benar dan yang salah, mana dia mengaku dia bukan Tuhan? Kalau kamu bilang itu, dia mengaku dia bukan Tuhan, karena dia bilang kalau segala sesuatu apa Allah itu esa, segala sesuatu berasal dari Tuhan, bukan dari diri saya sendiri, tapi dia mengutus aku. Itu dia menyatakan dirinya sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, yang nomor 3. Kamu bilang tadi Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Terus itu gimana itu? Itu gimana? Orang-orang Yahudi bilang gimana? Apa alasannya Yesus mau dibunuh? Kalau bukan karena dia menyamakan diri dengan Allah. Bukan cuma karena dia mendiadakan hari Sabat, tapi dia menyamakan dirinya dengan Allah dengan memanggil Allah dengan sebutan Bapakku. Habis itu yang berikutnya lagi, dia menghapus dosa. Orang Yahudi bilang cuma Allah yang bisa menghapus dosa. Kenapa ada manusia kayak begini tiba-tiba datang terus sok-sok juga bisa menghapus dosa? Itu berarti dia menyatakan diri keilahian dirinya. Jadi sudah jelas kan, tadi dia sudah menyatakan dirinya sebagai manusia, sebagai utusan, ya. Sekarang dia sudah menyatakan dirinya sebagai Allah, oke, sebagai Tuhan. Nah, terus kata kamu hampir dibunuh. Bukan hampir dibunuh, memang sudah dibunuh. Bukan hampir lagi, memang sudah dibunuh. Karena kenapa? Karena dia menghujat Allah. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Itu alasan utama makanya dia dibunuh, bos. Matius 17 ayat 21:0. Itu yang perlu kamu paham. Kemudian Matius 18 ayat 18:0. Matius 18 ayat 11, ya. Matius 23 ayat 14:0. Kemudian Markus 9 ayat 44 dan ayat 46:0. Kemudian Markus 15 ayat 28:0. Kemudian Markus 11 ayat 26:0. Kemudian Lukas 17 ayat 36:0. Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20:0. Lukas 23 ayat 17:0. Dan masih ada ratusan ayat-ayat yang baru nongol di abad sekarang. Jauh sebelumnya, ya, kitabmu itu banyak ayat-ayat kosong. Artinya banyak ayat tambahan-tambahan. Itu gimana kamu menyikapinya? Apa? Boleh diulang lagi? Kamu mengaku ahli kitab? Ahli kitab bajak mungkin, atau ahli baca kitab. Kamu bukan ahli kitab, bro. Kamu Kristen. Yang dimaksud ahli kitab itu adalah Nasara. Yang dimaksud ahli kitab itu adalah Yahudi. Kristen mah bukan. Kristen itu dari Romawi, bukan ahli kitab, tapi ahli bajak. Itu yang benar. Jelas salah dong. Pertama, sesuai dengan pernyataan Yesus. Barang siapa menambahkan, barang siapa mengurangi. Kan gitu. Terus kemudian kau mengatakan, kalau tidak ada kan bisa didapatkan di kitab yang lain. Artinya, di antara pengarang itu betul-betul bukan diilhami. Kalau dia diilhami oleh Allah, tidak mungkin bolong-bolong. Begitu, Mas Bro. Banyak ayat-ayat yang ditulis dalam Alkitab, bukan cuma seperti yang kamu sebutkan tadi, yang tidak ada di kodeks. Banyak. Tapi tidak ada bukan artinya tidak ada di naskah aslinya. Semuanya itu ada. Jadi ketika mereka menulis, ketika kita mendapati ayat yang tidak bisa lagi dibaca, yang sudah tidak bisa lagi untuk ditulis, untuk disalin, maka dirujuk kepada ayat yang lain yang menceritakan tentang peristiwa yang sama. Jadi apa yang salah dengan itu? Sekarang kamu tunjukkan di Codex Vaticanus. Ada nggak Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20? Tunjukkan sekarang. Ada nggak?
Dan kalau saya mau menunjukkan kepada kamu ayat-ayat kosong di dalam kitabmu, dan sekarang ada isinya, apa jawabanmu kira-kira? Ayo. Kamu jelaskan apa arti Nasoro. Jelaskan sama saya arti Nasoro, terus apa perbedaannya sama Muslim? Apa perbedaannya sama Muslim? Aduh, kamu tahu tidak? Kamu mengklaim dirimu ahli kitab, tapi inilah, sorry kawan. Kodeks tertua itu adalah Vatikanus dengan Sinaiticus. Terus yang kamu maksud itu didapatkan dari original kodeks mana? Ayo. Aduh, lucu ya. Itu mah cuma klaim sepihak kamu untuk kebutuhan konten YouTube kamu aja kan. Alah, ayo ngaku kamu supaya nanti pendengar kamu mendengar, oh iya ya betul dia sudah buktikan, wah betul si lawan debatnya sudah mengkonfirmasi apa-apa yang dibilang, dia sudah akui apa, siapa yang akui. Betul memang ada ayat tambahan, tapi semuanya itu bukan artinya tidak ada di naskah aslinya. Cuma karena udah nggak bisa dibaca, makanya dirujuk kepada ayat-ayat yang menceritakan hal yang sama. Itu bukan tambahan, kecuali dirujuk kepada ayat yang tidak ada boleh, tapi kan dirujuk kepada cerita yang sama. Salahnya di mana? Terus yang kedua, kamu bisa membuktikan Yesus itu bukan Allah. Iya, itu menurut kamu. Tapi kan sebenarnya tidak seperti itu. Saya kan udah bilang, dan semuanya sudah jelas tadi kan. Referensi yang kamu tuduhkan ke saya, yang kamu tunjukkan ke saya, udah saya referensi, udah selesai kan. Yesus, kamu sudah membuktikan kalau Yesus adalah manusia, oke, dan saya sudah membuktikan kalau Yesus adalah Allah. Yesus adalah manusia dan Yesus adalah Allah. Toh? Apalagi? Ini kamu punya klaim-klaim panjang-panjang lebar kayak begini, sekilas kayak curhat aja. Apa sebenarnya tidak penting juga, tidak terlalu penting, terlalu panjang. Karena kan diskusi biasa aja. Kamu seolah-olah supaya orang nanti dengar, ketika lama orang akan terpesona, terkesima mendengar penjelasan kamu yang panjang 6 menit. Oh iya. Jadi orang melupakan apa yang dibilang, apa yang kita bilang. Orang nggak akan, ini hanya trik kamu, hanya akal-akalan kayak begini. Makanya saya bilang sama kamu, Kipli, kapan kamu buka debat live juga kayak si sang debaters, dan nanti Dokter Deki juga, Deki Ngandas buka juga. Dan ini lagi proses juga, Tamparagi juga lagi proses mau bikin juga. Kapan kamu buka channel live kayak begitu? Supaya betul-betul kita lihat kamu punya kejantanan live ya, live. Kapan? Supaya dilihat situ yang asli yang mana. Alah, cuma bisa edit konten mah gampang, anak kecil juga bisa lagi. Aduh, inilah dibilang ya, anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab katanya 200-an ayat. Dapat ilmu dari mana kamu? Kamu ditertawakan Islam sedunia. Al-Ahzab itu cuma sampai 73, ayat ke-73. Kamu dapat ilmu dari mana? Hai, kamu harus tahu Al-Ahzab itu termasuk golongan surah-surah Madaniyah. Ya, diturunkan, diwahyukan setelah surah Ali Imran. Dinamakan Al-Ahzab yang artinya golongan-golongan yang bersekutu, karena dalam surah ini terdapat beberapa ayat. Ada ayat 9 sampai ayat 27 yang berhubungan dengan peperangan Al-Ahzab, yaitu peperangan yang dilancarkan oleh orang Yahudi yang bersekutu dengan kaum munafik dan kaum musyrikin dan menyerang terhadap orang mukmin di Madinah. Itu cuma sampai ayat 73. Ayat 73. Dari mana kamu dapat ilmu itu? Woi, bikin malu aja kau.